Ketua Harian Badan Takmirul Masjid atau yang saat ini diwakil oleh Bapak Sekretaris, dan juga seluruh rekan-rekan warga binaan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita masih diizinkan dapat melangkahkan kaki ke tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah, Nabi besar, Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau tetap tercurahkan kepada kita, keluarga dan seluruh sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita semua yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita di sini sudah mengetahui bahwa kita semua adalah seorang pendosa. Maka karena kelalaian dan kesombongan kita di luar, Allah menempatkan kita ke penjara. Tapi apa kita perlu tahu bersama teman-teman? Allah tidak memanggil kita dengan sebutan hai pendosa atau hai penjudi, hai penjina. Sungguh baik Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat merubah diri kita di tempat ini. Maka setelah kita ditempatkan di tempat ini dan kita tidak mau berubah, maka kemana lagi Allah akan membawa kita, teman-teman. Jadi di tempat inilah kita akan merenungi semua yang terjadi, semua cobaan, semua musibah yang kita hadapi saat ini, itu datangnya dari Allah. Maka kemana lagi kita akan berserah diri tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kami semua pendosa, tapi Allah tempatkan kita di surganya karena taubatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan kita cobaan, entah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, Allah menginginkan kita untuk tetap mengingat atau kembali dan bersujud untuk meminta sesuatu atau meminta pertolongan langsung kepada Allah dengan cara sholat, teman-teman. Jadi kata Allah, wasta'inu, mintakan kepadaku. Bagaimana caranya ya Allah? Maka yakinlah kepadaku, bertobatlah kepadaku, aku akan memberikanmu apa yang engkau inginkan. Melalui dua hal. Yang pertama wasobri. Jadi ketika kita punya masalah, terima dulu masalahnya, teman-teman. Jangan langsung mengeluh. Kita sebagai manusia biasa kalau diberikan masalah kita mengeluh dulu. Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Karena kamu mampu. Kemudian kaidah lain mengatakan bahwa mustahil bagi Allah memberikan ujian kepada umatnya melebihi batas kemampuan. Jadi ketika kita punya masalah, kita mintakan solusinya kepada Allah, teman-teman. Yang kedua yaitu wassalah. Kemudian kau datang tunaikan sholatmu, kau mintakan solusinya kepadaku. Di saat sholat, kita meminta sesuatu yang membuat kita yakin bahwa semua yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Maka kalau kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan dunia, dunia itu sangat kecil, teman-teman. Tapi kalau kita meminta ketenangan, Allah akan memberikan kita ketenangan. Jangan langsung meminta, ya Allah berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku ilmu. Kita bukan Power Rangers, teman-teman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun saat ini yang sudah menjadi musibah untuk kita tundukkan kepala, kita memulai kebiasaan kita, karena di tempat ini adalah tempat di mana kita untuk bertobat. Jika kalian menganggap sholat itu sebagai kewajiban, maka jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Ibarat dikala mana engkau dalam keadaan lapar, engkau harus makan. Dikala mana engkau dalam keadaan haus, engkau harus minum. Begitu juga dengan sholat. Dikala mana engkau mendengar azan, engkau harus sholat. Untuk itu ketika musibah yang diberikan sama Allah, kita meminta sama Allah. Allah itu maha baik, teman-teman. Alaihissallahu bihkamil hakimin. Allah adalah sebaik-baik hakim.
Jadi khususnya untuk yang saat ini masih sedang sidang, jangan percaya sama pengacara atau hakim. Karena solusi itu akan datang dari Allah. Ketika dalam surat Allah memberikan kita ketenangan, maka satu demi satu solusi akan datang kepada kita, teman-teman. Jadi untuk saat ini kita yang masih ditimpa musibah, yang masih berada di tempat ini, terus bersabar, ambil wudhu, hamparkan sajadahmu, kau katakan Allahu Akbar, selesai. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi demikianlah kultum singkat dari sehari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sama-sama menjadi pelajaran buat kita, insyaallah untuk kedepannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kuliah 7 menit yang sangat luar biasa mengenai sabar dan sholat. Insyaallah apa yang menjadi penyampaian dalam kultum ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mata Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Bilatik Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Untung Azhar Zakaria SH. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari yang indah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa bertemu kembali di Masjid At-Taubah ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan riyadah ini. Jadi ceramah riyadah ini. Jadi mungkin rekan-rekan maksud dari riyadah so tahu enggak? Tahu toh? Jadi riyadah itu kita bagaimana cara mempelajari hal-hal yang baik. Toh? Jadi di sini tempatnya kita mempelajari hal-hal yang baik. Apa yang kita tidak tahu kita pelajari lewat tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Pertama-tama saya panjatkan terima kasih kepada Pak Ustadz Tony yang sudah hadir. Tak lupa pula kepada seluruh pengurus PTM Masjid At-Taubah dan juga keimaman, dan kepada rekan-rekan warga binaan yang saya banggakan yang sudah meringankan langkah untuk hadir pada kegiatan di sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Jadi sebagaimana kegiatan-kegiatan yang terdahulu sudah terlaksana, ini adalah hari kedua bagi saya untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi saya juga sangat antusias terkait kegiatan ini, apalagi ada ceramah atau kuliah 7 menit tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita. Jadi diharapkan kegiatan ini tetap kita jaga dan bisa juga jangan hanya pengurus-pengurus saja atau ini, tapi rekan-rekan juga semua bisa tampil. Jadi tampil kan jadi penilaian tersendiri. Karena sebagaimana disampaikan tadi kan ini merupakan salah satu jenis pembinaan kepribadian bagi kita umat Islam. Dalam hal ini pembinaan rohani, jadi keagamaan. Jadi dari kami mungkin dari Binadik ini merupakan suatu program yang sangat baik. Jadi untuk kegiatan ini diharapkan kita harus lebih semangat lagi. Jadi apabila setelah selesai sholat asar, kalau perlu ndak usah lagi balik kamar, toh mau balik kamar akhirnya kemudian Pak Irfan tadi panggil-panggil lagi, seberapa kali panggil, lama sekali. Toh rekan-rekan ini bukan anak-anak SD, anak SD, SMP yang harus panggil-panggil. Toh
Ini so tua-tua, ada yang so lebih umur di atas, seorang tua, rata-rata seorang tua, so kawin semua tuh. Nggak enak kong dipanggil-panggil. Dapat panggil terus ini seorang tua, dapat panggil terus. Tapi itulah kewajiban kami sebagai pembina di sini. Jadi walaupun teman-teman petugas masih muda, itu ibaratnya sebagai pembina. Ibaratnya kalau di sekolah itu kami ini sebagai guru, toh. Jadi guru itu harus memberikan contoh yang baik. Jadi kepada rekan-rekan sekalian dianggap sebagai murid. Jadi kalau ada kegiatan ini sudah jadi rutin. Jadi tidak perlu lagi mau dipanggil-panggil, toh. Tidak perlu lagi dipanggil-panggil lewat toa itu panggil. Kalau contohnya kalau di Manado itu malu kalau dipanggil-panggil, toh. Karena kita kan banyak di situ banyak Kristen, banyak Islam. Kalau Islam kabal-kabal mau panggil, dipanggil-panggil di tua, udah bilang, kabal sekali dong, mau panggil untuk agama, kegiatan agama, kabal sekali, malu. Jadi saya selalu menganjurkan sebaiknya kalau untuk kegiatan agama tidak perlu orang panggil-panggil, so tahu tuh. Ibaratnya kalau sholat ada ajan, sebagaimana tadi pembawa kultum bilang, begitu dengar ajan datang, tuh. Yang tidak perlu lagi membuat bataria. Ada ajan, tidak perlu kemudian tanya, masuk sholat. Ibaratnya sholat ini bukan karena ajan yang panggil, tapi karena komandan yang panggil akhirnya mau sholat. Tuh, betulnya enggak? Jadi kegiatan keagamaan itu mau sholat bukan takut Allah, tapi takut komandan. Tuh, takut komandan di sini. Komandan sana, nanda sambayang itu habis torang. Torang yang sambayang yang absen di situ habis lagi, kurang torang persen dalam pembinaan kurang. Jadi marilah di sini torang tanamkan torang rasa cinta kepada agama ini, tuh, rasa cinta kepada Rasulullah, supaya torang tidak perlu lagi harus dipanggil-panggil. Sudah jadi kewajiban, apalagi sholat dengan ajan langsunglah datang, tuh, langsung datang, ajan datang. Ada kegiatan-kegiatan yang harus datang, bukan karena ambil absen, cabut ulang, ambil absen, pergi ulang. Toh, itu di sana itu banyak begitu juga. Habis absen, lihat aja ada komandan buat hilang, balik kanan. Yang penting di data, ada hadir. Mungkin rekan-rekan pikir, petugas tidak dapat lihat, toh, Allah Maha melihat segalanya. Walaupun orang mau bersembunyi, tetap Allah tahu itu. Makanya itu kenapa pengurusan selalu lama. Tuh, pengurusan CB, VB lama. So tanya kenapa? Sudah, verifikasi sudah Pak, persetujuan sudah Pak. Kenapa lama muncul? Itu tergantung dari torompe amal ibadah masing-masing. Dalam tanda kutip ini, tanda kutip. Kalau orang ikhlas, orang mau sambayang, mau berdoa betul-betul, nyandak terpaksa karena ada komandan jaga-jaga, nyandak karena ada mau ambil absen, insya Allah orang pengurusan cepat. Amin. Orang di sini sebagai petugas juga sudah berusaha, sudah memberikan pembinaan yang terbaik. Jadi orang di sini mau usahakan antara hak dan kewajiban itu sama. Kewajiban sebagai warga binaan sudah dilaksanakan, sudah patuh dan taat terhadap aturan yang lapas berikan. Toh, pembinaan kemandirian sudah bertubi-tubi dari sholat duha, kemudian ada hatam Quran, kemudian ada ceramah, ada puasa Senin Kamis, semua sudah dilaksanakan. Tentunya kami juga sebagai petugas akan melihat itu dan akan memberikan juga hak kalian untuk pengurusan. Toh? Tapi itu harus dilaksanakan dengan ikhlas. Toh? Jadi usahakan kalau ada panggilan mau sholat. Toh? Kalau masih malas-malas, pelang-pelang. Toh? Pelang-pelang udah bangun. Kalau masih sambayang, masih malas-malas, maraya pelan-pelan, bangun.
bangun. Kalau orang mau pakai sistem kekerasan itu dulu-dulu. Tuh. Dulu-dulu itu kekerasan, bahkan dari zaman dulu masih zaman Nabi, anak yang sudah umur 10 tahun kalau nyandak sholat atau nyandak puasa, Nabi anjurkan apa? Cambuk. Toh. Coba rupa sekarang, lupa ini kau nyandak sambayang, kau orang cambuk. Oh, masalah itu. Lapor. Padahal Nabi ada anjurkan 10 tahun, anak-anak masih 10 tahun, kalau nyandak mau sholat dan mau puasa dapat cambuk. Itu ajaran Nabi itu. Tapi karena orang masih ada di sini, orang kan sudah zaman sekarang, tuh masih ada banyak itu. Jadi diharapkan apa yang sudah dianjurkan, apa yang sudah diterapkan, laksanakan. Tuh, laksanakan saja apa yang diperintahkan oleh petugas, oleh pihak lapas, dengar-dengaran. Cuma itu DP itu. Nyanda ada lain-lain. Petugas saja meminta semua mengikuti aturan. Cuma itu. Kalau orang sudah ikuti aturan semua dari A sampai Z, insya Allah nyanda apa-apa. Nyanda mau sakit, nyanda mau dapat pergi di kamar isolasi atau karantin, pasti nyanda mau dapat itu. Kalau semua orang laksanakan tuh. Dan kami dari Binadik untuk saat ini ada beberapa program juga yang kami canangkan, itu terkait percepatan pengurusan untuk PB, CB. Akan kami usahakan untuk dipercepat, jadi apa-apa yang tertunda. Dan untuk program sekarang, kalau ini kami akan selalu membuat adanya sidang TPP. Jadi di sidang TPP itu bagi siapa-siapa yang sudah mau mengurus tetap ada sidang TPP. Jadi sidang TPP duduk. Jadi rekan-rekan berhadapan langsung dengan kami sebagai petugas sehingga kami bisa menilai siapa-siapa yang rajin. Toh? Selama ini mungkin tidak tahu ya mana ini. Kalau ini dapat tahu, oh ini selalu di masjid. Penilaiannya dari segi pembinaan kepribadian, saudara ini dia absen, oh bagus. Bagus, oke, disetujui untuk pengurusan ini disetujui. Jadi mungkin ke depan kami sudah akan melaksanakan sidang TPP duduk. Jadi terkait mau ada izin atau apa, kami akan sidang TPP duduk. Jadi itu yang menjadi program agar supaya semua kendala-kendala atau permasalahan akan segera teratasi. Jadi kami mungkin kalau ini kami akan program percepatan untuk pengurusan. Tuh, sebagaimana dari Dirjen, instruksi dari Dirjen, apabila bisa dipercepat, segerakan. Karena untuk mencegah adanya overkapasitas. Jadi untuk overkapasitas harus segera. Jadi untuk pengurusan segera akan kami ngejut. Jadi untuk beberapa hari ini mungkin saya kadang ada di masjid karena sementara rekap dulu tuh, rekap siapa-siapa yang sudah pengurusan yang dalam proses. Jadi diminta kepada rekan-rekan semua sebagaimana yang disampaikan oleh pembaku hukum tadi, salah satunya sabar tuh. Jadi bersabar dalam hal pengurusan. Jadi jangan buru-buru. Kalau ada sesuatu dari hal yang kurang paham, bertanya. Bertanya kemana Pak? Bertanya kepada petugas di bagian Binadik. Itu lebih jelas kalau mau bertanya di bagian situ. Jangan bertanya kepada sesama teman, sesama warga binaan. Bertanya, bagaimana? Karena begini. Dia ingin tahu, dia wajib, jangan, usah. Mau urus itu, mau bayar. Mau sedia ini, sedia itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, datang bertanya di bagian Binadik. Jadi kami di situ membuka pintu bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Jadi jangan bertanya kepada yang tidak pada bagiannya. Tuh, kalau pada bagian, kalau di bagian registrasi di itu, Uni bertanya pasti akan dijelaskan sesuai dengan Unipe putusan jelas itu. Sudah ada di aplikasi jelas. Kalau Uni bertanya sesama, walaupun dia orang pandai atau bagaimana, tetap perhitungannya beda.
Jadi jangan bertanya kepada sesama rekan, kage kunturkan satu so marah-marah dia lagi kurang enak dengan ngana, dia bilang, "Oh, ndak usah jo, mbak urus." Lebih baik orang bebas murni jo. Kalau mbak urus lama sekali, tetap lama. Tidak ada itu yang bilang lama. Tuh. Kalau semua selengkap berkas dikirim pasti itu dah lama. Untuk saat ini untuk pengurusan PB sebagaimana aturan terbaru dari Dirjen, jadi 2 bulan sebelum jatuh 2/3 sudah dikirim. Kalau dulu 6 bulan. 6 bulan dikirim, bisa-bisa di Dirjen sana lupa. Menimpa berkas di bawah dapat lupa. Tanpa berkas di bawah terus sekurang sembayang, sekurang berdoa, lebih dapat lupa. Toh? Ngoni sudah sembahyang, sudah berdoa, sudah dapat lupa. Itu petugas di sana lupa. Kalau ada berkas ini dari Gorontalo kota ini, ada berkas yang terus dapat lupa, dia jatuh tempo setelah lewat jauh. Itu yang kebanyakan. Orang di sana juga lupa. Apalagi ada orang yang kasih baca doa, kalau jadi doa kamar dia kasih bolak-balik pikiran, bingung-bingung dari pikiran. Tuh? Jadi usahakan mintalah doa yang baik-baik. Uni minta doa supaya yang di atas sana yang lagi sedang mengurus ini mereka mengingat paturan terus supaya turun berkas-berkas cepat doromo inga. Tuh, mintalah kepada Allah. Tuh, Allah itu maha segalanya. Allah boleh memutar dalam pikiran, boleh kasih balik dalam pikiran supaya orang lebih dulu dapat pengoni. Jadi begitu. DP sistem pengurusan. Jadi untuk saat ini 2 bulan sebelum jatuh tempo 2/3 semua kirim berkas. Jadi lebih singkat. Kalau dulu 6 bulan, 4 bulan masih jauh sekali so kirim. Oh, lama itu. Kecuali orang tambah gas. Toh? Kalau orang mau minta sesuatu pasti dikasih, toh? So tahu pasti. Nah, jadi dari saya sekarang untuk peraturan terbaru untuk pengurusan PB lagi 2 bulan 2/3 sudah ada pengurusan. Jadi terkait keterlambatan itu bukan keterlambatan dari sini, biasanya dari pusat. Karena di pusat itu menangani semua 38 provinsi. Ada 556 lapas yang dalam urus. Jadi orang sebagaimana tadi harus sabar. DP sabar jangan sampai 6 bulan kemudian. Oh nyanda. Dia pastinya mau lewat sampai 6 bulan. Toh, orang mengusahakan tetap mau secepatnya dengan selalu berkoordinasi ke atas. Jadi nanti saya akan usahakan tetap terus berkoordinasi karena kebetulan juga di atas ada teman saya, nanti saya berkoordinasi. Oke. Jadi kiranya dari saya hanya itu saja. Pertama, ikuti semua program pembinaan di Lapas Gorontalo. Amin. Kemudian selalu jaga keamanan dan ketertiban di lapas, karena kalau keamanan dan ketertiban tidak aman berarti pembinaan tidak jalan. Jadi sama-sama mari turun jaga sebagai seakidah umat Islam. Ini sangat berharga. Kalau di Manado, ngoni susah sekali. Tuh, susah sekali. Ini mumpung sama-sama di sini, banyak sekali yang Muslim sini. Tuh, seakidah orang harus saling baku bantu. Tuh, ada hal-hal yang nyerak bagus kurang-kurang aman, bilang jangan, ini boleh begitu. Ada sesuatu yang tidak enak, jangan begitu. Lebih bagus orang tanya Pak Petugas supaya dapat DP solusi. Tuh, soalnya tidak zaman tuh dulu-dulu itu mau berontak, mau mengamuk, soalnya tidak zaman. Tidak zaman. Yo, sekarang ini orang so zaman sekarang so Gen Z semua masuk Gen A. Kalau mau balik lagi ke zaman-zaman dulu itu mesti harus ada kekerasan, harus begini protes. Nyara ada solusi. Habis ngoni protes, akhirnya dapat apa? Dapat dugul ngamare, dapat ajar tapi indah, bukan soe. Tuh,
tak pindah ke Bitung, tak pindah ke Manado, jauh-jauh tak pindah. Jauh dari keluarga, tak pindah ke Nusa Kambangan, Lebesoe. Toh, jadi sekarang pikirkan diri sendiri. Diri sendiri yang mau pikir, diri sendiri itu mau pikir karena masih ada orang yang mau tunggu kalau Indonesia bebas. Toh, masih ada keluarga, papa, mama, ada istri yang mau tunggu, anak-anak yang mau tunggu. Kalau yang masih belum kaya, masih ada cewek-cewek banyak yang mau tunggu. Toh, jadi buang semua tuh pikiran-pikiran yang nyanda-nyanda, buang semua. Mari tetap orang semua jaga ukhuwah Islamiyah. Toh, sama-sama orang Islam. Antara warga binaan, petugas-petugas Islam kok harus saling gontok-gontokan, nyanda bagus. Orang lain mau dengar, nyanda bagus. Dapat rasa sekali kalau di Manado, dapat rasa sekali. Saya sudah pernah di Bitung, Manado, dapat rasa sekali. Jadi nyanda bagus kalau ada antara sesama muslim kong ada bakuku gontok-gontokan, nyanda bagus. Berarti dorang bilang, ajaran bagaimana itu dorang? Selalu, padahal Nabi mengajarkan yang baik-baik tuh. Kok namanya orang harus begini, harus ada begini. Jadi mari sama-sama tetap orang jaga keamanan, ketertiban, ukhuwah Islamiyah, kerukunan antara kita semua, tali silaturahmi antara kita semua, sehingga apa yang menjadi program-program di Lapas Gorontalo ini bisa berjalan dengan baik dan aman. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan Dan arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Kasih Beratik Lapas Kelas 2 Gorontalo. Ini Bapak Untung Azhar Zakaria, Sarjana Hukum. Insya Allah apa yang disampaikan nanti bisa menambah motivasi untuk kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Dan semoga yang masih dalam tahap pengurusan CB dan PB insya Allah dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah cepat pulang ya. Hadirin dan juga pemirsa live streaming Anda di rumah, akhirnya kita masuk pada acara inti kita pada sore hari ini, yaitu kegiatan tausiah atau ceramah agama yang akan ditausiahkan oleh Al-Ustadz kita Bapak Tony Maksum. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi abratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ushabihil ahyar, amma ba'd. Yang kami hormati Kasih Binadik Lapas Kelas 2A Gorontalo, Bapak Untung Azhari, Sarjana Hukum, telah memberikan sambutan mewakili petugas pembina. Yang kami hormati pengurus Badan Takmirun Masjid At-Taubah bersama segenap pengurus. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh warga binaan kelas 2A Lapas Gorontalo. Jamaah sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita angkat puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia, taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan. Bahkan alhamdulillah kita masih diberi nikmat hidup. Sehingga dengan nikmat hidup itulah alhamdulillah saat ini kita masih berada di tempat ini dalam rangka pembinaan rohani. Kalau di Polda saya ceramah bin Rohtal, bimbingan rohani untuk para anggota. Kalau di Polresta saya ceramah sama, bin Rohtal. Kalau di sini apa Pak ya? Sama juga mungkin intinya ya.
Salawat dan taslim moga-moga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi dan tabi'ah. Moga-moga curahan itu akan sampai kepada kita sekalian yang senantiasa bertafakur, berzikir kepada Allah kulla yaum au kullu sawa ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang insya Allah beberapa menit ke depan saya akan mengambil waktu. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan nikmat saat kita bangun dari tidur. Saat kita bangun dari tidur, maka saat itulah Allah memberikan nikmat yang pertama. Apa itu? Nikmat hidup. Dengan nikmat itu jamaah sekalian kita ada di tempat ini. Tadi semuanya tertawa, senang, gembira. Berarti kita masih dalam keadaan hidup. Dan itulah nikmat yang besar. Betapa saking dahsyatnya kematian itu. Betapa saking dahsyatnya kematian itu. Ada sebuah riwayat bahwa seseorang dibangkitkan dari dalam kubur atas izin Allah. Setelah dia bangkit ditanya kepadanya, berapa lama engkau berada dalam kuburan? Beliau menjawab, aku berada dalam kuburan ini sudah 100 tahun, namun panasnya sakaratul maut sampai detik ini masih terasa olehku. Makanya dalam sebuah ayatul Quran ada ayat yang aneh. Anehnya di mana? Bukan redaksi ayat itu, tapi konten daripada ayat itu. Ayat itu jamaah sekalian, yauma yajma'ullahu rusula wa yaqulu, saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para nabi dan para rasul. Setelah dikumpulkan para nabi dan para rasul itu, ditanya oleh Allah kepada mereka, wa yaqulu madza ujibtum. Ditanya oleh Allah, apa jawaban mereka terhadap seruanmu? Mereka menjawab, la ilma lana. Sesungguhnya kami tidak mengetahui, innaka antal alimul ghuyub, dan sesungguhnya engkau maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Kenapa saya katakan aneh ayat ini jamaah sekalian? Karena konten yang terkandung di dalam ayat itu, di mana para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang cerdas. Tidak ada nabi dan rasul yang bodoh. Rasul dan nabi itu harus cerdas, memorinya kuat. Tapi saat Allah tanyakan kepada mereka, madza ujibtum, apa jawaban mereka kaummu? Saat engkau menyeru kepada mereka kepada kebaikan, diseru kebaikan, dicegah kemungkaran yang mereka lakukan, apa jawaban mereka? Anehnya para rasul menjawab, la ilma lana, kami tidak mengetahui. Kenapa para nabi dan para rasul itu seakan menjadi bodoh di hadapan Allah? Kenapa? Kenapa ilmu yang mereka miliki terbang, hilang, lenyap begitu saja? Kenapa? Kata para mufasir, karena dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa kematian. Dahsyatnya kematian itu jamaah sekalian, tilang gulalul mengopanggola, mongoto wau mopopoloto. Maka olehnya saat seseorang sedang berjaga-jaga menunggui orang yang sedang sakaratul maut, pe talakini liu be tamahemate ati. Kenapa? Talkin itu insya Allah akan meringankan sakaratul mautnya. Pe bacale surat Yasin. Kenapa? Karena saking dahsyatnya kematian itu, maka menyebabkan hendaklah bagi kita selaku keluarga yang sedang berjaga-jaga untuk membacakan suratul Yasin dalam rangka untuk meringankan sakaratul mautnya. Betapa dahsyatnya jamaah sekalian, peristiwa sakaratul maut itu menyebabkan para nabi dan para rasul menjadi bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali berjudul Kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan manakala ruh dicabut dari jasad, taumahepahutulio nyawa mondobatanga, pada saat itu jasad sedang mengalami keterkejutan. Terkejut jasad jamaah sekalian.
Sehingga manakala jasad ini dimandikan, kemudian masukkan ke dalam keranda, keranda diusung ke tempat pemakaman, keluarga yang ditinggal meneteskan air mata seraya mengucapkan kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan agama Rasulillah yang lurus. Malalah mula milati ati ode kubur. Nyampe di dekat kuburan, jenazah keluarkan, masukkan ke liang lahat, diuruk dengan tanah. Pada saat itulah jamaah sekalian masuk mungkar nakir. Sebelum masuk mungkar nakir dan bertanya, maka Allah kembalikan ruh ke dalam jasad. Tapi saat Allah akan mengembalikan ruh ke dalam jasad, seakan jasad tidak mau. Seakan-akan dia tidak mau. Kenapa? Karena saat itulah dia sedang mengalami keterkejutan. Dan itulah yang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi disebut sebagai bainal yaqazati wal dhuhul, yakni keadaan di antara sadar dan linglung. Sadar dan linglung. Saat itu jasad dalam keadaan sadar dan linglung, sehingga saat malaikat akan bertanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Mereka tidak mampu menjawab. Maka di kalangan nahdiyin pe'ta lakini liya, orang yang di dalam kuburan itu dia suruh talkin. Lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan mayit kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Pe'ta lakini liya jamaah sekalian, kenapa? Karena mereka lupa terhadap jawaban yang sudah dipersiapkan di kehidupan dunia. Lupa, Pak Ustadz, biar orang-orang soleh, biar orang-orang beriman. Jangankan orang soleh, jangankan orang beriman, para nabi dan para rasul saja, semua ilmu yang mereka miliki terbang, hilang, lenyap, sehingga mereka menjawab kepada Allah, la ilma lana, kami tidak mengetahui apa-apa. Peta laki ini hati. Saking dahsyatnya peristiwa sakaratul maut itulah jamaah sekalian menyebabkan ilmu para nabi dan para rasul itu hilang. Kemudian peristiwa yang kedua yang menyebabkan hilangnya ilmunya para nabi dan para rasul, yakni adalah saking mencekamnya peristiwa hari kiamat itu. Tuma medungga kiamat jamaah sekalian, matahari didekatkan berjarak 1 mil di atas kepala manusia. Lautan akan menjelma menjadi api, gunung berterbangan laksana buluh. Manusia nantinya akan dihalau ke neraka jahannam, sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Saat manusia dibangkitkan dari dalam kubur, kemudian mereka akan dihalau ke neraka jahannam berbondong-bondong. Saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu. Maka olehnya saya sampaikan tadi, nikmat yang paling besar yang Allah pertama berikan kepada kita adalah nikmat hidup. Saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu jamaah sekalian. Bahkan dalam sebuah hadis itu disampaikan Nabi SAW duduk-duduk dengan sahabat di satu tempat. Tiba-tiba ada sebuah bunyi yang menggelegar. Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian dengar yang berbunyi itu? Sahabat menjawab, kami dengar wahai Rasul. Kalian tahu apa yang berbunyi itu? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadza hajaru rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnaril an. Itulah sebuah batu yang dilempar dari permukaan neraka jahanam. Mundu sab'ina kharifan, memerlukan waktu 70 musim alias 70 tahun. Fahuwa yahwi finnaril an, batu itu barusan nyampe di dasarnya. Batu dilempar dari permukaan neraka jahanam memerlukan waktu 70 musim alias 70 tahun. Kalau kita ambil sebuah batu lempar ke dalam sumur, kalau sumurnya tinggi, sumur itu misalnya 30 meter, kira-kira boleh berapa detik dia nyampe ke dasar. Tapi ini jamaah sekalian 70 tahun. Kemudian ada seorang ulama mutaakhirin, ulama yang punya latar belakang pendidikan sains. Dia menjelaskan dan dia menghitung secara matematis. Hitungannya begini, 70 tahun dikali dengan gaya gravitasi bumi, 9,8 meter per detik kuadrat, ada 2 di atas. Kemudian dikali dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik,
maka akan menghasilkan satu kesimpulan. Di akhir tulisan beliau mengatakan bahwa dengan perhitungan seperti itu, maka seseorang di dalam neraka jahanam akan mendapatkan jatah tempat seluas 200 triliun kilometer persegi. Satu orang di dalam neraka jahanam itu, dia akan mendapatkan jatah tempat seluas 200 triliun kilometer persegi. Berarti 400.000 kali lipat dari luasnya bumi. Karena bumi ini cuma 0,5 miliar kilometer persegi. Saking luasnya satu orang di dalam neraka jahanam. Ulu tahu wahualuhu tahu ilengi buti meto dunia, ketika dia mapai matet mau tanggaloh wow gratis. Saking luasnya jamaah sekalian, satu orang akan mendapatkan jatah tempat seluas 200 triliun kilometer persegi dan tidak ada orang di kisarannya. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada tetangga. Tidak ada. Jangan Madel Watelo ceramah di satu titik ta'aziyah. Ada yang bilang sama saya, Pak Ustaz, jam ngolah betul masuk neraka Pak, yang penting rame-rame. Walau harapulan betul-betul uti rame-rame. Tidak ada jamaah sekalian, yang ada adalah kepungan azab dan penderitaan yang kekal dan abadi. Ustaz, kan ada juga hadis yang mengatakan ada perbincangan antara satu orang dengan orang lain di dalam neraka jahanam, menunjukkan bahwa mereka baku dekat. Jamaah sekalian, sesungguhnya itu tidak baku dekat. Tidak baku dekat itu, melainkan baku jauh. Buktinya apa? Di dalam hadis disampaikan, Qulul ahli jannati yarama qa'adahu minan nar. Setiap orang yang ada di dalam surga nampak olehnya tempatnya yang ada di dalam neraka jahanam. Apakah itu bangkunya, apakah itu ranjangnya, apakah itu rumahnya, nampak olehnya. Wa kulul ahli nari yarama qa'adahu minal jannah. Wa timi-timi itu tatola-tola to neraka bilu-bilu hemol alio bilu alio melato soroga. Apakah itu bangkunya, ranjangnya, rumahnya, nampak olehnya. Kendati jarak antara surga dengan neraka sangat tidak masuk akal. Ustadz, jam masuk akal uti Ustadz pengakalip satu orang 200 triliun kilometer persegi di luas tempat jatah tempatnya yang ada di sana. Tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Anman bisa lalu kubur, bisa lalu akhirati, itu bisa lalu neraka. Pasti akal tidak mampu. Dan yang berbicara adalah dalil, dan itu yang disampaikan dalam hadis Nabi, mala ainun ra'as wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbi basharin. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati kita. Ja omalo akali bapak dan ibu, ja omalo akali di dupongalio akali wapatama bisa lalu dalil itu. Pak Ustadz, baku jauh itu mereka nampak oleh orang yang ada di seberangnya. Nampak. Kenapa? Karena pandangan kita tembus pada waktu itu. Kenapa tembus? Karena saat sakaratul maut, tahu ngota mahemate, anda hadah tamahemate itu jamaah sekalian, ada keluarga, ada tetangga, ada sahabat yang sedang menunggui orang yang sedang sakaratul maut. Patabe tamahemate ati mambisalamai wal mutati papa ati longgu mai. Timota tonggo-tonggo mai. Padahal ti papali sudah 15 tahun meninggal dunia. Timota ti mama ati wadu-wadu peto janela. Padahal ti mamali sudah 10 tahun meninggal dunia. Orang yang di kisarannya tidak mampu melihat, tapi dia mampu melihat. Kenapa? Karena saat sakaratul maut, Allah bilang fakashafna anka gitu aka fabasoru kalyauma hadid, akan kami buka tutupan matamu sehingga pandanganmu tajam. Pada saat itulah jamaah sekalian pandangan kita tajam, tembus melampaui ruang dan waktu. Saking dahsyatnya peristiwa kematian itu jamaah sekalian. Makanya saya sampaikan tadi, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir pada saat ini. Di sini pun jamaah sekalian tetap kitalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah benci, jangan pernah marah, jangan pernah dendam kepada Allah. Disampaikan dalam hadis Nabi, "Man lam yashkuru ni'ama faqad ta'arrada lizaliha wa man syakaraha
maka berarti dia telah mempersiapkan dirinya kehilangan nikmat itu. Wa man syakaraha faqad qayyadaha biqaliha, dan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah maka berarti dia telah mengikat ikatan yang paling kuat, nikmat yang paling kuat yang bernama syukur. Bapak dan Ibu jamaah sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hal-hal inilah yang dapat kami sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa Mola insyaallah Bapak Kasih bin Adik, Bapak Untung, dan beliau Bapak pengurus Badan Takmirul Masjid At-Taubah dan segenap warga binaan Lapas kelas 2 Gorontalo, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Doa diawal dengan suratul Fatihah, Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamda syakirina hamda na'amina hamda yuafin ma'udhimu sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka biwajhikal karim wa judikal qadim wa bismikal azami an tusalli ala sayyidina Muhammad. Anta ghafir lana wa liwalidina wa auladina wa li ikhwanina wa aqribaina masyayikhina ashabina azwajina asdiqaina wa liman awsana bid-du'a wa liman asana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman zalamnahu ansana ilaih jamil muslimin dan muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah pada sore hari ini. Saya Nur Latif undur diri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.